Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku mau share ke kalian gimana sih caranya aku untuk self love. Aku bikin video ini karena banyak banget teman-teman yang sedang berjuang untuk bisa lebih mencintai atau menerima diri sendiri. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nanti bakal aku share 8 poin yang aku lakukan untuk bisa lebih self love. Dan semua poin yang aku sampaikan itu berdasarkan pengalaman aku pribadi, jadi bukan cuma sekedar teori. Kalau misalkan kalian juga punya pengalaman sendiri yang berbeda dari aku, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Langsung aja lanjut kita ke poin yang pertama dengan yang namanya self-awareness atau mengenali diri sendiri. Pernah gak sih kalian tuh kayak ngerasa hidup ini tuh jalan aja, tapi sebenarnya kalian tuh gak tahu apa yang kalian mau, apa yang kalian kejar. Atau sering banget ngikutin omongan orang lain sampai lupa untuk dengerin diri sendiri. Kalau iya, mungkin itu tandanya kalian tuh harus lebih banyak belajar self-awareness atau kesadaran diri. Self-awareness itu kayak ngobrol sama diri sendiri, tapi bukan cuma pas lagi overthinking doang. Ini tuh tentang benar-benar kalian memahami siapa kita, apa yang sebenarnya kita mau, apa yang bikin kita senang, apa yang bikin kita kesal, apa yang bikin kita gak nyaman, atau alasan atau kenapa kita itu bisa bereaksi seperti itu, misalkan marah, misalkan sedih, kenapa gitu. Nah, karena kadang ya kita tuh sibuk banget mikirin apa kata orang sampai kita tuh lupa nanya ke diri sendiri. Terus gimana sih maksudnya langkah ketika aku mulai self awareness ini gitu. Nah, caranya dengan journaling. Jadi dalam self awareness ini tuh sebenarnya mungkin ada banyak cara, cuma yang aku lakukan itu adalah dengan journaling gitu. Jadi menjawab beberapa pertanyaan kayak misalkan aku sebenarnya suka ini enggak sih gitu. Aku ngelakuin ini tuh karena mau atau biar diterima orang lain. Kenapa aku gampang tersinggung sama hal ini gitu. Dan banyak pertanyaan lainnya. Aku biasanya tuh nyontek di Pinterest. Kalau kalian tahu Pinterest tuh, di sana bisa kalian cari contoh-contoh pertanyaan, mulai dari pertanyaan-pertanyaan ringan aja, dan kalian jawab dengan jujur. Dan semakin kita ngerti diri sendiri ya, itu tuh semakin gampang buat kita ngerawat atau mencintai diri kita apa adanya. Kita gak gampang terjebak standar orang lain, gak mudah merasa kurang, dan bisa lebih jujur sama diri sendiri. Jadi coba deh mulai hari ini, kasih waktu untuk diri kalian, untuk refleksi, untuk dengerin perasaan sendiri, untuk lebih jujur sama apa yang kamu butuhkan gitu. Karena gak akan ada self-love tanpa self-awareness. Ke poin kedua, yaitu self-forgiveness atau memaafkan diri sendiri. Jadi yang aku lakukan kedua adalah memaafkan diri sendiri. Pernah gak sih kayak kalian tuh kepikiran, kok dulu aku gitu banget ya gitu. Kok dulu aku ngelakuin itu bodoh banget, bla 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 gitu. Kalau iya, selamat, karena kamu gak sendirian. Aku juga pernah dan sering malah. Kadang kita tuh memang ya terlalu keras sama diri sendiri, nyalahin masa lalu, susah buat move on dari kesalahan yang udah lewat. Tapi tahu gak, kita tuh kan semuanya manusia ya, kita tuh pastilah berbuat salah, kita pasti buat keputusan yang mungkin gak selalu benar, dan punya momen-momen yang bikin kita malu kalau diingat, dan itu wajar. Memaafkan diri sendiri bukan berarti ngebiarin diri buat terus ngulang kesalahan, tapi lebih ke menerima bahwa ya aku pernah salah, tapi aku belajar dari itu. Bukan terus-menerus nyalahin diri, tapi lebih ke kasih ruang buat diri sendiri untuk tumbuh. Jadi kalau hari ini kamu masih ngerasa bersalah atas sesuatu di masa lalu,
Coba deh tarik nafas, peluk diri. Aku biasanya kayak gini, peluk diri, serius cobain ya. Dan bilang kayak aku udah melakukan yang terbaik, aku berhak buat berkembang, bukan terjebak di masa lalu. Kesalahan bukan akhir, tapi bagian dari perjalanan aku. Belajar lebih lembut ya sama diri sendiri. Kamu tuh layak untuk dimaafkan. Ke poin ketiga, ada yang namanya self talk positif atau berbicara positif ke diri sendiri. Jadi aku juga ini masih belajar sih, belum yang benar-benar bisa gitu ya. Jadi pernah dengar gak sih kalian kayak kalau apa yang kita ucapin ke diri sendiri tuh bisa nge-shape, ngebentuk cara kita mikir. Nah, otak kita itu dengerin apa yang kita ucapkan gitu. Kalau kita sering bilang, aku kok gagal mulu sih, lama-lama kita bakal percaya kalau kita emang gak berhasil. Kalau tiap hari ngomong, aku gak cukup baik, ya jangan heran kalau kita makin ngerasa insecure. Tapi tenang, ini ada kabar baiknya. Kita bisa ubah skrip yang ada di kepala kita sendiri. Gimana caranya? Ya mulai dari ngubah cara kita ngomong ke diri sendiri. Daripada bilang, aku gak bisa, lebih baik ganti kata-katanya dengan aku masih belajar dan itu gak apa-apa gitu, atau aku payah banget gitu. Ubah jadi aku boleh salah, yang penting aku gak nyerah gitu. Atau aku gak pantas dapat hal baik gitu. Lalu kamu ubah jadi aku layak dicintai dan dihargai gitu. Pokoknya banyak kata-kata positif yang kalian tuh bisa gunakan dibanding dengan kalian menggunakan kata-kata negatif dalam keseharian kalian. Ini emang gak mudah sih, tapi kalian bisa coba pelan-pelan, karena dengan kalian melakukannya konsisten, itu nanti akan bisa ngebentuk kalian secara tidak sadar untuk terus berbicara positif kayak gitu. Ya aku juga awalnya tuh kayak ngerasa aneh sih gitu, tapi pelan-pelan otak aku tuh mulai percaya dan mindset aku tuh ikut berubah gitu. Karena self love itu bukan cuma soal ngerawat diri, tapi juga gimana kita memperlakukan dan ngomong ke diri sendiri gitu. Jadi ayo mulai ubah kata-kata kita biar mindset kita ikut tumbuh ke arah yang lebih positif. Poin keempat yaitu melepaskan hal yang gak sehat gitu. Salah satu langkah terbesar yang aku lakukan dalam proses self love ini adalah belajar melepas hal-hal yang merugikan. Dulu aku tuh sempat berada di tempat kerja yang gak sehat. Di dalamnya tuh orang-orangnya toxic. Enggak sih, sebenarnya bukan toxic ya, mungkin emang lebih gak cocok aja gitu sama aku, gak bisa bikin aku grow gitu. Tapi aku bertahan, alasannya ya karena aku takut mendapat yang tidak lebih baik, aku takut sendirian, aku takut mulai dari nol dan lain-lain. Tapi semakin lama aku semakin sadar aku cuma diam di tempat, aku gak tumbuh, malah makin capek, malah makin lelah. Sampai akhirnya aku tanya ke diri sendiri lewat self awareness tadi, lewat journaling gitu. Aku tanya ke diri aku sendiri, kenapa aku masih di sini kalau ini justru bikin aku nggak berkembang? Aku jawab dengan jujur, akhirnya aku ketemu jawabannya. Dan saat itu aku sadar kalau melepaskan bukan berarti kalah. Justru itu tuh bukti kalau kita mencintai diri sendiri dan peduli untuk gak terus-menerus ada di tempat yang bikin kita sakit. Aku lebih baik pergi dari sesuatu yang gak sehat daripada terus bertahan tapi kehilangan versi terbaik diri aku. Paham gak? Dan sekarang aku gak nyesel,
aku tahu aku pantas buat sesuatu yang lebih baik. Dan mungkin ini bukan akhir, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik untuk aku. Jadi kalau ada sesuatu yang bikin kamu ngerasa rusak mental terus-menerus, nguras energi dan bikin kamu ngerasa gak dihargai, atau lebih banyak nyakitin daripada ngebahagiain, mungkin ini saatnya kamu bilang, aku pantas untuk sesuatu yang lebih baik. Melepas itu gak selalu mudah, kadang sakit, kadang bikin takut, tapi percaya deh, begitu kamu berani untuk let go dari yang toksik, kamu bakal kasih ruang buat hal-hal yang lebih baik untuk diri kamu. Ini bukan cuma sekedar atau bukan cuma soal tempat kerja, tapi hal apapun yang menurut kamu itu toksik, tinggalkan. Yang poin kelima itu ada self-care. Ini tuh gak cuma soal fisik ya, tapi juga mental. Kalau ngomongin self-love, banyak yang kepikiran kan kalau self-love itu kayak skincarean, olahraga, atau makan sehat. Ya itu benar, tapi self-love tuh gak cuma tubuh doang gitu loh, tapi otak dan hati juga kita butuh dirawat. Self-love itu harus balance fisik dan mental. Kalau jaga fisik itu kayak tidur cukup, makan yang bergizi gitu, gerakin badan biar gak gampang capek, dan istirahat kalau udah mulai kerasa lelah. Karena kalau mau secinta apapun kita sama diri sendiri, kalau badan sakit-sakitan, rasanya tetap gak enak kan. Buat mental tuh kayak kasih jeda kalau misalkan udah mulai overwhelmed, stop overthinking untuk hal-hal yang di luar kendali, mindful sama apa yang kita rasain. Keluarin semua berendam kamu juga bisa, itu lewat journaling. Self-talk positif itu penting. Jangan biarin otak kita kebiasaan ngejatuhin diri sendiri. Jadi kalau kamu mau self-love, jangan setengah-setengah. Jaga tubuh biar sehat, rawat pikiran biar damai. Poin yang keenam, berhenti membandingkan diri dengan orang lain atau stop comparing yourself. Pernah gak sih kayak lagi asik scroll sosmed terus tiba-tiba mikir, kok hidup dia kelihatan sempurna banget ya, aku kapan bisa kayak gitu, atau dia udah bisa sukses sedangkan aku masih gini-gini aja. Padahal yang kita lihat itu cuma highlight hidup mereka, bukan keseluruhannya. Media sosial itu emang jebakan banget kan kalau kita gak hati-hati. Kebiasaan ngebandingin diri sendiri sama orang lain itu wajar, tapi kalau terus-terusan, wah itu capek sendiri sih, jujur. Soalnya kita cuma lihat versi terbaik orang lain kan, tanpa tahu perjuangan dan jatuh bangunnya di balik layar. Sampai akhirnya aku juga sadar, setiap orang tuh punya waktunya masing-masing. Hidup bukan lomba, jadi gak perlu buru-buru. Apa yang kelihatan sempurna di luar belum tentu sama di dalam. Semua orang punya struggle-nya sendiri-sendiri kan. Terus bandingin diri kamu itu bukan sama orang lain, tapi sama versi dirimu yang kemarin gitu. Selama ada progres sekecil apapun, itu udah keren banget. Self-love itu bukan cuma soal jadi lebih baik dari orang lain, tapi jadi lebih baik untuk diri sendiri. Jadi daripada sibuk bandingin, kenapa nggak coba fokus ke perjalanan sendiri? Self-boundaries, atau belajar bilang tidak atau menjaga batasan. Pernah gak sih kamu setuju buat hal-hal atau sesuatu padahal dalam hati sebenarnya nggak mau? Kayak pas teman ngajak keluar tapi kamu lagi capek banget, terus tetap jawab ya udah deh ayo, cuma karena nggak enakan. Atau ada orang yang selalu minta tolong tapi giliran kamu butuh bantuan mereka malah susah dicari. Kalau iya, berarti kamu butuh boundaries alias batasan. Dan percaya deh, batasan itu bukan berarti egois. Justru itu cara buat jaga diri sendiri biar gak kelelahan, baik secara fisik ataupun mental. Jujur, ini life changing banget sih. Berani bilang tidak itu
bukan berarti kamu jahat. Itu cuma berarti kamu tahu kapasitas kamu dan gak mau memaksakan diri. Menjaga batasan itu perlu supaya kamu gak terus-terus ngorbanin kebahagiaan dan energi buat nyenengin orang lain. Orang yang benar-benar peduli sama kamu, mereka bakal ngerti kok dan tetap menghargai keputusan kamu. Jadi mulai sekarang, kalau ada sesuatu yang gak sesuai sama perasaan atau batasan kamu, gak apa-apa banget buat bilang, maaf ya aku lagi gak bisa, maaf ya aku butuh waktu buat diri sendiri dulu, atau aku gak nyaman kalau kayak gini, jadi aku pilih buat gak ikutan. Gak apa-apa banget, ingat ya, kamu juga berhak buat bilang tidak. Karena self-love bukan cuma soal menerima diri sendiri, tapi juga melindungi dari hal-hal yang bikin capek atau gak nyaman. Lanjut kita ke poin terakhir, yaitu gratitude journal atau jurnal syukur. Kadang kita tuh sibuk mikirin apa yang kurang, sampai lupa kalau sebenarnya kita punya banyak hal yang patut disyukuri. Makanya, cobain deh bikin grateful journal alias catatan hal-hal kecil yang bikin kamu bersyukur setiap hari. Nggak perlu yang muluk-muluk, cukup tulis 3 hal aja. Kayak, hari ini cuacanya enak banget, jadi bisa jalan santai pagi-pagi. Alhamdulillah aku berhasil bangun pagi. Alhamdulillah hari ini aku selesai ngerjain project bla bla bla. Simple banget, tapi efeknya luar biasa. Gratitude journal itu bikin kita lebih fokus sama apa yang kita punya, bukan yang kita rasa kurang. Pelan-pelan aja, kamu bakal sadar. Nanti semakin lama kamu bakal sadar kalau hidup tuh gak seburuk itu, dan kamu juga gak seburuk yang sering kamu pikirin. Self-love itu gak harus sesuatu yang besar. Kadang cukup dengan belajar bersyukur atas hal-hal kecil. Kita bisa lebih menerima diri sendiri dan hidup dengan lebih tenang. Jadi mau kapan mulai jurnal? Itu 8 cara aku untuk mulai self-love. Perjalanannya tuh gak instan. Setiap langkah kecil tuh berarti banget. Kalau kamu juga lagi belajar mencintai diri sendiri, ingat kalau kamu itu berharga dan pantas untuk bahagia. Video kali ini selesai. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih yang udah mau mendengarkan sampai selesai. Bye-bye.